っぱい吸わせてやるからよ。一応もっとしゃぶらせろ。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan menceritakan alur cerita anime yang berjudul Dan Dadan episode 1. Anime terbaru yang lucu, aneh, tapi masuk akal juga sih. Tapi seperti biasa, bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Di awal cerita dimulai dari dua orang anak SMA yang katanya baru pacaran. Tapi pria ini tidak mau kencan lagi dengan wanita itu. Bila wanita itu tidak meminjamkan uangnya untuk si pria itu. Tapi beda lagi ceritanya bila wanita itu mengajak main dan membayari kamar untuk Kiku. Si pria itu pun mau-mau aja. Mendengar itu si wanita pun kesal dong dan langsung menghajarnya. Namun si pria itu pun juga tidak terima dong dan langsung membalasnya. Dan pria pun lalu mengatakan, "Sudahlah, aku tidak tertarik sama cewek yang gak punya duit, apalagi yang gak mau diajak kikuk." Pria itu pun lalu pergi masuk sekolah saja. Dan wanita ini bernama Momo Ayase. Ayase pun juga lalu pergi ke kelasnya dan bercerita ke teman-temannya bahwa Ayase baru saja putus dengan pacar pertamanya. Teman-temannya pun menyuruh untuk tidak memikirkan karena tidak ada bagus-bagusnya si pria itu. Karena Ayase gabut, Ayase pun lalu keluar kelas dan jalan-jalan. Namun Ayase terhentikan ketika melihat si pria yang culun di kelas itu dan dibully oleh teman-temannya dengan dilempari kepalan kertas. Ketika Ayase melihat si pembuli akan melemparkan magnet yang dia bawa, Ayase pun lalu masuk ke kelas itu dan duduk di depan pria culun itu. Ketika akan melemparkan, teman kelas yang membuli pun seketika lalu terdiam. Ayase pun lalu mengambil buku yang si cupu itu baca. Ketika orang-orang itu sudah berhenti ngebully, Ayase pun lalu keluar kelas saja dan lanjut jalan-jalan. Namun tiba-tiba pria cupu itu menghentikan Ayase. Karena menurut dia Ayase jatuh cinta dengannya karena mau ikut membaca buku itu. Karena di dalam buku itu semua tentang UFO yang dia pelajari, bahwa UFO itu benar adanya. Karena pria cupu itu terus menjelaskan UFO, Ayase pun sampai kesal dong. Bahkan kata-kata Ayase pun membuat sedih pria cupu itu. Ketika Ayase lanjut jalan dan baru sadar bahwa kelewatan, Ayase pun kembali mendekati pria cupu itu. Dan dari situ Ayase pun mengatakan bahwa dirinya tidak percaya alien, UFO ataupun uap dan semacamnya. Karena Ayase cuma percaya bahwa hantu yang benar adanya. Dan dari situ mereka pun malah ribut dong. Karena pria culun itu tidak percaya bahwa hantu itu ada. Ayase pun lalu memberitahu bahwa neneknya itu adalah wadah roh. Dan bila kerasukan sangat seram sekali. Namun pria culun pun malah tak percaya. Bahkan mereka pun saling kesal dan saling meyakinkan bahwa yang dia percaya itu benar adanya. Dan dari situ Ayase pun lalu mengajak bertaruh untuk kebenaran itu. Dan bila salah satu dari mereka kalah, akan jadi pesuruhnya. Dan setelah malam, mereka pun langsung saja pembuktian.
Dengan mereka saling memberi lokasi yang harus dia tuju. Momo Ayase pun pergi ke rumah sakit Nagi yang terbengkalai untuk memastikan UFO di situ. Dan si pria cupu itu pergi ke rolong bawah tanah yang terbengkalai juga. Mereka pun masih terus menyusuri tempat itu. Dan mereka pun masih komunikasi lewat telepon. Ayase pun bercerita, setiap kali Ayase keluar rumah, Ayase harus melakukan gerakan ini karena disuruh oleh neneknya. Bila Ayase tidak melakukan, neneknya akan marah sekali. Dan karena neneknya adalah wadah roh, dia terlihat spesial sekali. Dan tiba-tiba pria cupu itu melihat jejak kaki berdarah di lorong itu. Ketika ditelusuri dengan senter, Culun pun seketika langsung kaget. Culun pun lalu kembali berlari untuk pergi dari lorong itu. Ayase yang mendengar itu dari telepon pun juga sampai panik dong. Karena Ayase menyuruh si Culun, harusnya Culun tidak lari. Karena bila lari dan dikejar nenek turbo, Culun itu akan dikutuk. Dan hantu itu pun lalu mengejar pria Culun itu dan langsung dilahap saja. Ayase pun juga akan langsung datang untuk menolongnya. Namun tiba-tiba Ayase pun dikejutkan dengan 3 alien yang sudah ada di situ. Ayase melihat itu pun lalu bergegas berlari pergi. Namun alien itu pun seketika langsung menangkap Ayase dong. Akhirnya Ayase pun sudah diikat di bangku bahkan ditelanjangi. Dan tujuan alien itu akan langsung mengikut Ayase dengan alat vitalnya yang seperti ini. Dan setelah itu akan mengambil rahim Ayase untuk dipelajari. Karena Ayase ngeberontak, 3 alien itu pun lalu dengan kekuatannya membuat Ayase birahi. Setelah itu alien pun lalu akan melakukan kikuknya. Anjir, kayak jarum gitu bre, ya hancur dong. Untung saja handphone Ayase pun berbunyi. Setelah alien itu mengambil HP itu, tidak tahu kenapa hantu yang merasuki Culun itu keluar dari handphone itu dan menghajar alien itu. Dan akhirnya alien dan hantu yang disebut Ayase nenek turbo itu kini bertarung dong. Setelah nenek turbo itu terkena serangan dari alien, dan ternyata itu tubuh si Culun yang dirasuki oleh nenek turbo itu. Bahkan pria Culun atau cupu itu sadar dan bisa mengatakan ke alien itu. Dengan perkataan si Culun, sejak kecil itu Culun selalu ingin bertemu dengan alien dan menjadikan mereka temannya. Karena semua orang tidak peduli dengan Culun dan tidak mengakui keberadaan Culun itu. Dan baru pertama kalinya ada seseorang yang melindungi si Culun itu. Maksudnya Ayase itu. Maka dari itu Culun tidak bisa membiarkan siapapun melukai Ayase. Dan seketika nenek turbo pun merasuki Culun lagi dan akan mengajar alien itu lagi. Namun alien itu pun lalu melontarkan tembakan lagi ke Culun. Hingga nenek turbo pun hancur dan Culun pun tak berdaya. Dan si alien pun masih tetap akan melakukan kikuknya ke Ayase. Dengan Ayase menahan sugesti birahi itu, Ayase pun terbayang neneknya yang menyuruh Ayase untuk mengencangkan otot perut bawah dan membayangkan IQ memancar dari atas kepalanya. Seperti yang dia ceritakan di awal itu. Setelah terbayang itu dan Ayase fokus melakukan apa yang nenek pesan. Setelah itu alat yang dibuat mengikat Ayase pun. Dan Ayase pun jadi kuat dan langsung menghajar alien itu.
Namun si culun pun masih dirasuki sepenuhnya oleh Nenek Turbo dan malah menyerang Ayase. Dengan kekuatan Ayase pun dapat melepaskan Nenek Turbo dari tubuh si culun itu. Namun kutukannya pun belum hilang, karena titik culun itu masih dibawa Nenek Turbo. Dan selama Nenek Turbo masih membawanya, kutukan itu pun tidak akan hilang. Dan bila ingin tititnya kembali, Nenek Turbo meminta ke mereka untuk kembali ke terowongan lagi. Nenek Turbo pun seketika lalu menghilang. Dan ternyata rumah sakit tadi adalah piring terbang alien itu. Karena kekuatan Ayase itu, sampai-sampai piring terbang alien pun jadi rusak. Hingga membuat piring alien itu pun terbang tak terkendali dan langsung jatuh ke tanah. Namun untung saja, Ayase dan si culun masih terselamatkan dan keluar dari piring UFO itu. Setelah menjauh dari piring terbang itu, akhirnya mereka pun saling percaya bahwa yang dia katakan itu benar adanya. Dan culun pun lalu membuka bajunya untuk dipakai Ayase. Dan si culun akan kembali ke terowongan lagi mengambil tititnya itu. Namun Ayase pun juga akan ikut membantu si culun. Mereka berdua pun lalu berjalan pergi. Dengan berjalan, Ayase pun tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Karena si culun mengatakan Kenta Kakura, nama pria yang selalu diidam-idamkan oleh Ayase. Ayase pun lalu menanyakan nama si culun itu. Dan si culun pun mengatakan bahwa namanya Kenta Kakura. Ayase mendengar itu pun sampai bengong dong. Dan juga diiringi oleh piring UFO itu akan meledak. Wah, bakal seperti apa ya Bre nanti? Seru juga ternyata. Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.